Halo teman-teman semua, welcome back to this channel ya. Jadi di video ini kita akan belajar application layer protokol yang terakhir, yaitu LDAP. Ya, jadi LDAP itu kepanjangannya adalah Lightweight Directory Access Protocol ya. Nah, ini mungkin mau akan jelaskan ya per kata gitu ya. Jadi mungkin kalau ini kalian udah tahu ya arti protokol apa, arti lightweight apa ya. Lightweight itu artinya ringan ya. Jadi protokol ini protokol yang ringan, tidak berat seperti HTTP dan lain sebagainya. Nah, kemudian directory access ya. Directory access ini apa sih? Jadi directory access itu adalah suatu kegiatan ya, di mana kita mengakses suatu directory service namanya ya. Directory service. Nah, terus mungkin kalian bertanya lagi, directory service itu apa ya? Jadi directory service itu adalah suatu service ya, yang ya service atau server lah ya, sama aja. Yang isinya adalah semua jenis informasi mengenai suatu organisasi gitu. Jadi let's say ini kita ada satu organisasi di sini ya. Organisasi ini ya, yang di gambar ini. Jadi satu organisasi mungkin bisa aja punya servers ya, email server. Kemudian dia punya user account ya, dia punya masing-masing karyawannya. Kemudian license. Kemudian mungkin misalkan komputer gitu ya. Komputer. Kemudian misalkan ada lagi department gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi si directory service itu dia mempunyai semua jenis informasi mengenai segala resource ya yang ada di dalam organisasi atau company lah ya. Nah, jadi semua ini lengkap teman-teman ya. User account dia mungkin ada email, ada nama, ya, nama depan, nama belakang, kemudian apapun lah ya, tanggal lahir. Terus komputer juga, ya mungkin dia lengkap. Ada kayak IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan dia juga bisa melakukan informasi mengenai relasi ya antara satu objek ya, yang nggak baca satu objek ya dengan objek lainnya gitu. Jadi misalkan user account, satu user ini dia ada di departemen apa ya, misalkan di IT atau di finance dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti satu departemen ini dia juga dipunyai oleh user-user yang berbeda gitu. Dan mungkin user ini dia pakai komputer apa ya. Dan bisa aja nanti komputer ini software yang terinstall apa aja gitu. Itu semuanya bisa ya, lengkap gitu. Jadi service ini adalah service yang biasanya ya sering banget ya, sering kali dipakai oleh enterprise level company gitu ya, company yang besar. Jadi kalau kalian mungkin freelance perorangan atau di tim kecil ya, kalian sebenarnya nggak perlu pakai LDAP ini ya. Jadi karena LDAP ini kenapa dipakai, karena ya dia bisa memanagement ya secara centralized ya, centralized management. Jadi misalkan kalian ada di company ya, misalkan timnya ya, karyawannya misalkan ada 5.000 orang gitu. Nah, kalian nggak mungkin tuh misalkan apa namanya, satu-satu komputernya ya diatur gitu. Misalkan komputer ini diatur IP-nya berapa, kemudian apa namanya, user ini mau ganti password masing-masing satu kali itu ya, satu per orang, satu, akan sangat merepotkan gitu ya. Jadi that's why ada namanya centralized service seperti centralized management ya, seperti directory service ini gitu. Nah, LDAP itu adalah protokolnya ya. Protokol antara ya. Ini let's say kita ya, klien ya, dengan servernya ya. Ini bagian servernya nih. Seperti itu. Nah, most likely kita ya sebagai user, manusia ya, biasanya mengakses aplikasi dulu nih. Nanti aplikasi yang berkomunikasi dengan LDAP directory-nya. Jadi kita jarang sekali langsung berinteraksi dengan LDAP directory. Ya, jadi kita jarang menginstal LDAP client di server kita, di komputer kita, terus kita langsung berkomunikasi gitu lewat CLI atau apapun gitu ya. Nah, oke. Ya, jadi ini sharing informasi ya mengenai user, system, network, service, dan sebagainya. Ya, ini mungkin nanti juga ada network nih, gitu. Jadi nanti satu komputer connect ke network apa aja. Ya, jadi semua ini adalah objek-objek yang berbeda gitu ya. Dan mostly ya, mungkin most use case-nya adalah untuk mengautentikasi user. Ya. Jadi mungkin gue akan jelaskan autentikasi ya di video-video berikutnya ya mengenai network security. Jadi autentikasi adalah ketika kalian memberi username sama password, terus dicek apakah benar atau enggak
Ya, itu adalah autentikasi ya. Oke. Nah, ini LDAP berguna untuk mengorganize data ya, memanage data dan membuat itu mudah dicari ya di organisasi ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana caranya. Oke, yang penting di slide ini kalian udah tahu LDAP itu apa ya? LDAP itu protokol untuk apa? Untuk directory service ya. Directory service itu apa? Itu adalah service yang uh, memiliki semua informasi mengenai resource yang ada di company. Seperti itu ya. Oke, nah kurang lebih strukturnya akan seperti ini teman-teman ya di dalam LDAP service ini, directory service. Jadi di awal ada company domain nih. Jadi ini ya organisasinya lah ya. Jadi biasanya sih ini pakai DNS gitu. Nanti kita akan belajar DNS ya di next video ini ya. Jadi misalkan kita ada di company google.com gitu ya. I don't know why, gue suka pakai contoh google.com ya. Jadi misalkan ada di google.com, nah dia juga punya ini nih objek-objeknya ya. Ini objek users. Jadi satu objek user itu dia juga punya banyak objek ya. Ini saya department ya. Ini department ya. Terus ini misalkan komputernya gitu ya. Nah, kemudian di department ini dia ada user-user dan lain sebagainya. Dibikin dia bisa relate ya ke komputer ini. Misalkan dia ada komputer PC 1 gitu ya. Berarti dia berrelasi dengan ini. Dia juga bisa seperti itu ya. Jadi semuanya lengkap gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan seperti ini ya. Ini adalah role based access control ya atau RBAC. Role based access control. Jadi misalkan nih ini gue tim apa ya? Misalkan tim finance ya. Let's say dia normal user. Jadi dia cuma bisa mengakses database yang berkaitan dengan finance aja gitu. Sorry, misalkan ini yang finance ya, yang orange ya, karena limited nih. Ya, jadi dia cuma beberapa doang. Terus misalkan guest nih, misalkan ada tamu ke company kita gitu ya. Dia cuma bisa akses mungkin apa namanya ya let's say free wifi-nya doang gitu. Kemudian misalkan orang IT ya, biasanya orang IT dia bisa punya apa ya punya akses ke database yang lebih banyak daripada yang departemen lain. Biasanya sih seperti itu. Nah, jadi mungkin yang IT lebih banyak database-nya dan kemudian sistem admin ini ya golongan IT juga sih sebenarnya ya di perusahaan, tapi yang dia memanage server-server dan lain sebagainya. Ya, of course dia banyak banget nih. Mungkin hampir semua resource-nya dia punya aksesnya. Dan harus hati-hati juga ya sebagai sistem admin ini tidak mudah, teman-teman. Jadi ya di IT kan ada banyak, nggak cuma satu. Nah, jadi dia bisa di-assign ke satu organisasi, terus organisasi ini baru di-assign ke beberapa resource-nya. Dia punya permission apa aja. Jadi kalau nggak ada role ya, satu orang dia ya bebas tuh mau kemana aja gitu ya. Akan sangat merepotkan gitu. Terus satu orang di sini juga kemana aja gitu ya. Jadi misalkan ada orang baru nih misalkan di IT, ya dia harus satu-satu nih. Dia tambahkan permission ke database ini, dan tambahkan permission ke database ini, dan lain sebagainya. Ya, jadi kira-kira seperti itu RBAC. Oh ya, by the way, sebenarnya video ini ya, cocoknya akan kalian tonton ya, setelah video tentang network security, ya. Jadi, kenapa gua taruh ini dulu, ya karena ini sebenarnya secara struktur course yang gue buat ya ini masuk ke dalam layer application gitu. Jadi mau nggak mau ya harus ini dulu yang di apa namanya dijelaskan. Nanti takutnya lompat-lompat gitu ya. Oke. So tapi bebas ya teman-teman. Kalau misalkan mau melihat dulu it's okay. Ya. Kalau misalkan nggak ngerti nanti ketika video tentang network security udah tayang, kalian bisa flashback lagi ke sini ya. Nanti mungkin semuanya bisa terhubung seperti itu. Oke. Nah, ini dulu ya. Ini adalah contoh ya, contoh lebih detail dari yang ini ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah ada domain ya. Jadi ini adalah company domainnya dan ini root ya. Root ini ya sebenarnya sama lah ya seperti company domain. Tapi kenapa ada root? Jadi mungkin aja ya bisa di dalam satu physical server ya.
kita bisa memanage beberapa domain gitu, misalkan beberapa organisasi ya, atau beberapa subdomain. Contoh misalkan google.com, terus ada misalkan finance.google.com di sini ya. Misalkan departemen finance-nya Google tapi dia domainnya berbeda seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu kenapa dibedakan. Nah, kemudian ini penamaannya ya, DC itu adalah domain controller, teman-teman. Nah, ini let's say sample.com gitu ya. Sample.com. Oke, sample.com. Dan ya, ini kenapa dipisah ya? Karena ya sebenarnya titik ini adalah pemisah gitu ya. Nanti kita akan belajar ini lebih dalam di next video ya tentang DNS seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini mungkin ada seperti grup-grup seperti tadi ya. Seperti ini ya. Grup-grup ini ya. Namanya ini adalah OU atau Organizational Unit. Ya, ini Organizational Unit. Jadi di sini ada people, ada group gitu. Terus biasanya di bawah mungkin di people ini ada orang-orangnya gitu ya. Let's say John gitu. Terus CN itu adalah common name ya. Jadi ini adalah sebenarnya identifier aja gitu ya. Penanda aja, pemberi nama aja. Jadi mirip seperti database kali ya. Database kan ada tabel ya. Terus ada kolom kan. Ya let's say ini adalah nama kolomnya ya. Let's say ini nama kolomnya dan ini adalah value-nya. Ya, John, people, group itu ada nama value-nya ya. Terus ini ya contohnya ya. Misalkan ini organisasi ya. Ini terdiri dari ini root dan domain controller. Kemudian di sini ada beberapa macam OU ya, organizational unit. Ada developer, business, finance. Nah, di dalam OU dia juga bisa punya OU lagi gitu. Misalkan developer kan ada pasti banyak ya. Misalnya ada database developer, terus backend developer, web developer, service developer dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin ada backend. Ya, ini termasuk OU juga. Ya. Nah, kemudian di bawah baru nih, baru object user ya. Jadi ini semuanya adalah objek ya, teman-teman. Cuma ini adalah objek, sama mirip-mirip seperti OOP sebenarnya ya. Nah, kemudian baru di objek ini ya, dia punya atribut namanya ya. Atributnya namanya John, addressnya di India, fontnya sekian gitu. Oke. Oke, next kemudian adalah si let's say bisnis. Bisnis nggak ada OU lagi, it's okay ya. Jadi dia langsung orang gitu ya. Nah, kalau lihat di sini, ini seperti hierarki ya. Jadi data structure-nya seperti hierarki dan seperti objek ya. Atau seperti folder-folder ya, folder dan file. Jadi ini filenya, ini adalah folder-foldernya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada beberapa macam ya, beberapa macam komponen ya. Kita udah tahu OU ya. OU itu adalah kontainer yang dapat berisi user, group, dan OU yang lain. Oke, seperti tadi ya, OU bisa punya OU lain. Nah, dia bisa menstruktur directory yang lebih organized ya. Jadi tujuannya ya sebagai folder aja ya, kalau misalkan di file management seperti itu. Nah, contohnya adalah OU sama dengan marketing gitu. Ini adalah organisasi unit yang berelasi ke marketing department. Jadi ini adalah suatu folder marketing gitu. Kemudian mungkin kita udah belajarin ini ya, DC atau domain components. Oh, domain components ya, bukan domain controller. Sorry, teman-teman. Nah, ini each component in a domain name. Jadi levelnya udah domain ya, satu domain name. Jadi contohnya tadi ya seperti DC example DC.com gitu. Dibatasin oleh koma ya tadi. Kurang lebih seperti ini formatnya ya. Jadi nama kolomnya, kemudian sama dengan value-nya apa. Kemudian kalau ada lagi pakai koma pemisahnya ya. Kemudian common name itu untuk menspesify nama dari entry dan digunakan untuk nama orang biasanya ya. Misalkan CN John Doe gitu. Atau device, nama device. Atribut tuh seperti ini ya. Nama, address, phone gitu. Itu adalah atribut. Dan ini ya teman-teman, ini termasuk atribut nih. Ya, jadi, ya common name, organization unit itu termasuk atribut ya. Setiap entry di LDAP directory punya atribut yang bisa mendefine spesifik karakteristik tentang objek.
ya. Terus skema ya. Nah, jadi skema ini apa? Jadi kan objek bisa macam-macam ya, teman-teman. Bisa people ya. Bisa OU, organizational unit, bisa grup nanti ya. Grup misalkan grup finance dan lain sebagainya ya. Bisa juga grup. Bisa juga komputer, bisa network dan lain sebagainya. Jadi jangan keliru ya, teman-teman. OU sama grup ini beda ya. Jadi OU itu apa? OU itu adalah semacam foldernya aja, bukan the real object. Ya, sedangkan grup ini dia adalah real objeknya. Dan biasanya yang grup ini ya dipakai di yang tadi, yang RBAC itu. Ya, yang RBAC ini. Nah, jadi misalkan ini ya, ini ternyata di bawahnya OU account. Ya, jadi ini secara apa ya? Secara semantik ini nggak termasuk di OU, nggak termasuk di grup account ya. Jadi harus ada grup lagi ya. Grup lagi yang namanya account. Karena ini hanya sebagai folder aja ya. Ini hanya folder aja, nggak ada the real meaning-nya, seperti itu. Jadi perlu bikin grup lagi baru ada meaning-nya ya. Contohnya apa ya? Nah, contohnya ini deh, ini ada people dan ada grup gitu ya. Jadi nanti grup ini juga ada misalkan finance gitu. Nah, nanti ini yang dihubungkan dengan ini gitu ya. Jadi finance ini bukan OU, finance ini adalah grup. Oke. Oh ya, tadi gue belum jelaskan ini ya. Jadi ini adalah contoh dari software LDAP ya. Jadi biasanya GUI ya cara ngontrolnya. So ini adalah objek semua ya. Ini adalah objek. Nah, ini satu objek punya objek-objek lain. Nah, ini baru ketika di sini ini baru udah semacam objek paling akhirnya yang nggak punya objek lagi. Oke. Nah, ini ada CN. Jadi di dalam objek ini ya, ini ada beberapa atribut nih. CN, SN, UID, user password ya. Ini ada beberapa atribut. Kemudian nanti OU ini atributnya akan beda lagi teman-teman ya. Terus misalkan nanti di grup ini juga beda lagi ya. Jadi tiap grup itu bisa beda-beda ya nama ininya, nama kolom-kolomnya. Jadi nama kolom-kolom ini sudah tersedia ya, udah template. Kita nggak bisa masukin sembarangan, misalkan ASDF gitu nggak bisa ya. Karena udah ada skemanya ya. That's why ini ada skema di sini ya. Ada skema. Oke, kemudian entry. Entry itu adalah atribut yang korespon dengan objek. Jadi entry itu ini ya teman-teman. Ini CN sama dengan mic, ini suatu entry. Ini entry ya. Entry sebenarnya mirip sama objek. Tapi objek itu lebih ke apa namanya satu kesatuan di mana objek itu punya banyak atribut ya. Tapi kalau entry ya itu sebenarnya ya penanda kok suatu objek gitu ya. Mirip-mirip sebenarnya ya. Oke, kemudian ada lagi namanya distinguished name ya atau DN. Jadi itu adalah ID ya. ID yang unik gitu. Jadi di suatu domain ini ID yang unik. Contohnya misalkan mic ini ya. Jadi DN-nya apa? DN-nya adalah ini ya, kita bisa lihat di sini contoh DN. Atau nah, lihat di sini nih. Contohnya mic ini ya. DN-nya itu adalah ini, CN sama dengan mic. Kemudian bisa koma ya, koma terus ke atas lagi nih. OU sama dengan users. Terus ke atas lagi, OU sama dengan sistem. Udah sampai sini biasanya ya. Nggak sampai DC gitu. Karena most likely ya, satu server cuma satu DC ya. Most likely seperti itu. Oke, jadi urutannya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa aja nih di config ini kan selevel ya sama si sistem. Jadi bisa aja di dalam OU config, ini dalamnya juga ada OU users ya. Nah, that's why kita harus spesifik ini sampai yang sistem, sampai yang paling atas. Ya. Ini adalah DN atau distinguished name. Kemudian ada lagi yang namanya RDN, ya, atau relative distinguished name. Jadi ini adalah DN juga, tapi secara unik mengidentifikasi suatu entry di levelnya. Jadi misalkan nih di level ini ya. Si RDN dari ini adalah ya cuman CN sama dengan mic seperti itu. Ya.
Jadi yang ditampilkan di sini adalah RDN-nya ya teman-teman ya. Tapi DN-nya ya, DN-nya adalah ini nih. Oke. Ya, semoga jelas ya teman-teman. Oke, nah kita lihat di sini juga ada URL ya. Di sini ketika si business object, business application yang di sini mau berkomunikasi dengan Active Directory. Biasanya kan dia di suatu network yang berbeda ya, di suatu komputer yang berbeda. That's why dia ada ininya ya, ada IP-nya di sini. Ya, ini mungkin kasih IP lah ya, karena mungkin di server yang sama, jadinya dia kasih localhost di sini. Jadi ini ada, ya ini sama lah ya, formatnya seperti protokol-protokol lain ya, mau HTTP, biasanya pakai //, FTP juga ya, FTP:// LDAP juga sama gitu. Ini portnya, kemudian ini ya mulai dari URL-nya ya. Kalau kalian udah belajar HTTP harusnya udah tahu. Kemudian ini baru DN-nya ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah properti dari ini ya, mic. Cara bukanya gimana window ini? Ya biasanya kalian klik kanan di sini, terus klik properties, baru muncul window seperti ini ya. Oke, ini contoh softwarenya ya, Apache DS, Apache Directory Studio. Contoh software dari LDAP. Oke, nah ini adalah contoh objek lain ya. Jadi yang di sini kan, kalau kalian lihat di sini beda-beda ya ikonnya ya. Ada yang ini, ada yang biru ya. Ada yang apa? Gambar dunia ini ya. Kemudian kalau kalian buka yang tadi ya di groups, ini beda lagi nih ya. Jadi satu entry ya di LDAP itu bisa beda-beda objeknya. Nah, tahu dari mana objek ini adalah ini gitu ya? Bisa dilihat dari ini ya, ada objek kelas nih. Nah, mungkin kalian bertanya ya, objek kelas ini kenapa 4 di sini ya? Jadi kalian lihat di sini aja nih. Ya, kalian lihat di sini. Ini adalah objek aslinya ya. Kalian kan udah belajar OOP ya. Kalau belum mungkin ya nggak perlu belajar OOP dulu sih. Tapi ini sangat memudahkan, membantu belajar bagi kalian yang udah bisa OOP. Jadi aslinya adalah ini ya. Objek dari ini aslinya adalah init org person. Tapi init org person itu adalah secara inheritance ya. Kalian pernah belajar inheritance kan di OOP? Ya, kalau belum bisa nonton video gua yang inheritance. Nah, ini init org person ya. Init org person adalah anak dari si ini, organizational person. Terus organizational person itu adalah subclass ya dari person. Ya, anak itu sama kayak subclass ya. Kemudian person adalah subclass dari top ya. Jadi top itu adalah ya seperti mungkin java.object-nya ya. Jadi yang paling tinggi. That's why ini abstrak ya. Ya, kita mungkin udah pernah tahu ada abstrak class ya. Jadi abstrak class itu nggak bisa dipakai ya. Abstrak class hanya sebagai menyediakan field-fieldnya aja gitu ya. Jadi mungkin di sini mungkin baru masuk akal kenapa tadi ada skema ya. Jadi skema itu menyediakan ya, dia menyediakan field-field yang penting gitu. Misalkan top nih ya, top itu mungkin nanti ada si CN itu ya fieldnya, ada SN, atributnya ada itu. Kemudian person, mungkin nanti ditambahkan nama di sini. Organizational person mungkin nanti ditambahkan apa, init org person mungkin ditambahkan apa gitu ya. Jadi top ini ya, dia nggak ada user password nih. Mungkin user password ditambahkan di organizational person. Seperti itu ya. Jadi mirip seperti database tapi unik gitu ya. Hanya untuk informasi aja. Oke, nah ini adalah contoh objek kelas yang group of unique names. Ya, ini yang gue bilang tadi, grup yang ini ya teman-teman. Ya, grup yang bisa diassign ke orang-orang gitu. Ya, jadi ini adalah kelasnya ya. Ini turunan dari top langsung ya. Nah, ini ada si N ya. Kenapa ada si N? Karena ya ini udah bawaan dari si topnya.
ya. Nah, unique member ini ya berarti punyanya si ini, group of unique names, fieldnya si ini, ya. Nah, ini di dalam kita bisa masukin user apa aja yang bisa masuk ke unique member. Contohnya seperti admin di sini. Terus nanti ada sistem admin dan lain sebagainya. Ya, jadi ini grup yang bisa di-assign. Jadi membernya siapa aja, mau admin, mau ini itu dan seterusnya ya, bebas ya. Oke, nah ini adalah gimana cara kita menambah atribut type. Ya, let's say kita mau seperti tadi ya, init org person ya. Itu ada banyak teman-teman. Ya, nggak hanya cn, dn dan lain sebagainya ya. Jadi ada common name, ada description, given name, home phone, foto bahkan inisial dan lain sebagainya ya. Oh ya, gue lupa menjelaskan. Jadi cn itu common name, sn itu biasanya belakangnya ya, atau surname gitu. Oke. Ada lagi UID. UID itu user ID yang ada di perusahaan biasanya. Atau mungkin kalau karyawan di company ya NIP lah ya, nomor induk. Nomor induk pegawai ya. Oke, itu sekilas ya, short introduction to LDAP. Ya, sebenarnya lumayan deep juga sih, tapi ya kita nggak ada demo ya kali ini, jadi gua anggap ini short gitu. Ya, gua nggak ada demo karena ya kayaknya lumayan effortful juga ya kalau demo ini. Ya, gua punya banyak excuses ya, punya banyak alasan gua nggak mau memberikan demonya. Oke, jadi ini adalah contoh request response ya. Jadi kan ya namanya client server ya, itu selalu ada request dan response. Jadi ini ada LDAP server ya. Terus mungkin seperti tadi tuh ada si apa namanya business application-nya yang connect ke LDAP server gitu. Nah, request-nya dan response-nya itu formatnya adalah di encode ya, atau mungkin di format sedemikian rupa ya. Namanya adalah standarnya ini ASN. Gue kurang tahu juga nih. Ya, ini bukan aparatur sipil negara ya. Abstract Syntax Notation 1, gue juga nggak tahu ini gimana. Dan ini ya ditransmit misalkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita lihat ininya aja ya, konseptualnya seperti apa. Jadi mungkin search request seperti ini ya. Kemudian di dalam ada DN-nya ya. Oh, objeknya berarti kita misalkan mau mencari ini ya, mencari di space ini. Tapi yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah filter ini. Filter adalah mungkin SN ya, nama akhirnya adalah Smith. Jadi nama keluarganya adalah Smith. Terus scope-nya adalah di subtree-nya ya, subtree si ini. Kemudian atributnya yang kita mau ambil adalah CN, email, dan telepon number. Nah, responsnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada banyak entry ya. Kenapa? Karena ya mungkin di satu subtree ini, satu grup ini ya, atau bukan satu grup, satu folder lah ya, satu folder ini yang namanya Smith misalkan ada 2 orang di sini ya, misalkan kakak sama adik gitu. Jadi karena kita carinya adalah SN yang sama dengan Smith, jadi ya si John Smith ini juga SN-nya Smith ya, dan si Jane Smith juga SN-nya Smith. Dan ini di return DN-nya, distinguish name-nya, dan atribut-atribut yang tadi kita udah query ya, CN, email, telepon number, dan lain sebagainya. Terus ini adalah statusnya biasanya, sukses. Ya. Oke. Terus ini adalah satu operation khusus ya. Tadi kan ada request sama response. Dan ini ada operation khusus. Kenapa khusus? Karena most likely ya, seperti yang tadi gue bilang, LDAP itu digunakan untuk autentikasi ya. Jadi untuk melakukan autentikasi, kalau request response itu kan bentuknya kayak kita mau request apa ya, ini. Terus LDAP servernya cuma response gitu ya. Dia nggak melakukan operasi apapun ya, tidak melakukan computation apapun, tidak melakukan perbandingan apapun. Dia cuman ini query terus ini balikin ya, mirip seperti database biasa seperti itu.
Nah, tapi kalau yang si bind ini, ya, dia melakukan autentikasi, ya. Jadi kita bind request, kita ada username password. Jadi LDAP server dia juga punya ini ya, password ya, menyimpan password. Contohnya ya seperti di sini. Ini mungkin nggak kelihatan di bawah ya, tapi mungkin ada password nanti di sini. Jadi dia juga bisa menyimpan password. Nah, ketika kita request pakai username password tadi, ini baru nih, dia merespon dengan, ya dia nggak mungkin membalikan passwordnya ya. Dia akan merespon apakah ini sesuai atau nggak passwordnya sama yang ada di server. Jadi misalkan orang mau login gitu ya, mau login. Oke, nah kemudian apakah ketika sesuai, baru nih dia bisa melakukan request response seperti ini gitu. Karena kan nggak sembarang orang ya bisa melakukan request response seperti ini. Jadi harus aman juga, harus melakukan autentikasi terlebih dahulu si usernya atau si kliennya. Ya, kemudian kalau misalkan sudah selesai ya, cari-carinya, baru di unbind, ya, baru di close operation. Supaya apa? Supaya ini ya tidak menghabiskan resource juga ya. Karena ini kan saling berkomunikasi nih. Jadi kalau nggak di close ya dia tetap terbuka terus nih portnya di sini. Dia mengharapkan ya ini ditembak lagi dari klien. Oke. Jadi ini kurang lebih ya untuk request sama response-nya. Ini request. Ini mungkin LDAP versionnya, terus ada DN-nya. Nah, terus mungkin passwordnya ya ini ya. Kirim password, terus responsnya ya berarti dia antara sukses atau gagal. Atau invalid credential, seperti itu. Ya. Oke, itu untuk login ya. Jadi most likely dipakai di sini ya. Ketika ini ada di web, masukin username password, dia nembak sini ya. Terus dia balikin apakah valid atau enggak. Seperti itu. Oke. Terus ini adalah contohnya ya. Gua kasih link juga di description nanti. Ini contohnya ketika kita mau integrasi dengan Java. Program Java ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Ini kita pakai Maven ya. Jadi download dulu jar-nya di sini. Karena itu nggak bawaan dari Java ya untuk LDAP LDAP client. Nah, kemudian ini mungkin bawaan dari si bukan bawaan ya. Ini yang ditambahkan tadi third party-nya LDAP client. Terus kita bisa put nih konteks factory-nya, URL-nya apa ya tadi seperti LDAP.2// ini IP dan portnya, authentication-nya mau simple atau mau yang apa namanya? Yang kompleks ya. Yang kompleks ada namanya SASL ya. SASL authentication. Itu dia memakai encryption untuk berkomunikasi gitu ya. Nanti kita akan belajar ya mengenai encryption di video network security. Oke. Kemudian si ini DN-nya dan ini passwordnya ya. Terus ya udah kita pakai initial dir context, kita masukin environment-nya ini ke sini. Terus baru tuh kita bisa melakukan query-query dan lain sebagainya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa baca sendiri mungkin nanti. Dan ini misalkan kita mau search dari domain ini ya, filternya kita mau yang seperti ini ya, filternya objek kelasnya person dan CN-nya JOSIMS. Kita mau melihat data-data dari JOSIMS ini. Oke. That's it ya. Oke, kemudian LDAP ya. LDAP itu kan protokol ya. That's why ada implementation-nya sama seperti HTTP. Implementasinya seperti Apache 2, Nginx, terus FTP ya. Implementasinya seperti VS FTPD. Terus apalagi SSH ya. Implementasinya seperti OpenSSH. Terus ada lagi RDP, implementasinya adalah Microsoft-nya, RDP, dan lain sebagainya. Nah, implementation dari LDAP itu ada dua ya, ada Open LDAP, dan yang paling terkenal tuh Active Directory. Ya, ini punyanya Microsoft. Punyanya Microsoft. Open LDAP itu open source ya. Jadi yang Linux ini ya, ini kan di Linux berjalannya ya, BTW.
Ini di Linux dan eh sorry, ini kayaknya bukan di Linux deh. Ini hanya sebagai apa? Viewernya aja. Tapi kalau di Linux teman-teman biasanya pakai pakai implementasinya OpenLDAP ya. Kalian bisa mungkin install di Linux yang OpenLDAP, linknya ada di sini ya. Aku taruh di description juga. Programnya namanya SLAPD ya untuk OpenLDAP ini. Tapi yang paling terkenal ya teman-teman dan most likely ya dipakai oleh perusahaan itu pasti Active Directory punya Microsoft ya. Karena ini implementasi LDAP yang sudah well trusted ya, sudah banyak dipakai dan sangat um, sangat baik integrasinya dengan workspace terutama komputer Windows seperti itu. Ya biasanya di company kan ya komputer yang dipinjamkan biasanya Windows ya, seringkali ya. Linux sama Mac jarang gitu, apalagi Linux ya. Biasanya Linux untuk server dan Windows untuk orang kerja gitu ya. Karena Windows kan ada banyak fitur ya, seperti Microsoft Office dan lain sebagainya ya. Jadi most likely di kantor itu ya pakainya Windows dan ya untuk mengontrol komputer Windows akan sangat-sangat lebih baik pakai Active Directory ya daripada OpenLDAP. Tapi Active Directory ini ya closed source ya, dia nggak open source, jadi ya proprietary ya, punyanya Microsoft sendiri. Jadi di sini ini adalah contoh servernya ya, tampilan servernya. Ya, di sini dia ada ini DC-nya ya, domain controllernya namanya lokal. Ya. Oh sorry, namanya example ya. Terus di sini ada OU computers, terus ada OU lagi kunci ya, keys, dan banyak ya, ada sistem juga. Nah, yang ada fitur tambahan lagi ya dari Active Directory yang lumayan dipakai oleh orang-orang namanya Group Policy Object ya, atau GPO. Jadi Group Policy Object itu di mana kita ada policy ya atau kebijakan yang bisa di-apply untuk masing-masing komputer gitu. Jadi di LDAP biasa itu nggak bisa ya, dia nggak ada ini. Ini adalah tambahan fitur dari Active Directory ya. Jadi policy itu contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti mungkin password policies. Jadi misalkan ketika udah sebulan ya passwordnya harus otomatis diganti. Kalau enggak nanti di lock akunnya gitu. Nah, jadi GPO ini nanti bisa di-assign oleh semua user yang ada di company. Itu ya. Atau mungkin di-assign oleh satu grup gitu. Misalkan grup IT ya. Grup IT kan sering connect-connect database tuh. Mungkin bisa aja ini lebih strict. Misalkan 15 hari gitu ya. 15 hari harus diganti passwordnya. Jadi kita bisa langsung meng-assign ini ya. Meng-assign policy ke satu grup. Gitu ya. Terus contoh lagi account logout policies. Jadi misalkan let's say kita ke toilet gitu ya, tapi kita lupa nge-lock komputer kita gitu. Jadi nanti mungkin otomatis 2 menit, 3 menit auto ke logout gitu. Bisa ya. Kemudian desktop configuration policies, mungkin wallpapernya bisa dibuat default gitu biar seragam satu company. Software installation policies, misalkan ada software yang perlu update gitu ya. Jadi harus langsung diupdate, kalau nggak takutnya bahaya, ada semacam bug atau apapun gitu ya. Security policies ya mirip-mirip seperti tadi ya. Misalkan mau mengakses satu database harus batasin. Jadi ya ini juga bisa pakai group policy object ya. Udah Windows update policies. Ya, jadi ketika ada Windows update ya udah harus auto ke update gitu. Oke. Nah, ya jadi ini ya teman-teman untuk implementasi ya dari LDAP. So, ini contoh tadi ya, contoh pakai OpenLDAP. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip ya seperti yang ya seperti ini ya versi GUI-nya ya, tapi mungkin yang di sini versi command lainnya gitu. Nah, ini adalah suatu file ya. Ini sebenarnya satu file ya, teman-teman. Ini satu file namanya
LDIF ya, LDIF file. LDIF itu apa ya? Oke, gue lupa LDIF itu apa. Ya, intinya LDIF filenya. Aslinya text based gini ya. Tapi ya dibagusin di program GUI-nya ini. Nah, ini contoh command lainnya ketika kita mau menambah entry ya. Jadi kalau di sini kita nambah entry, klik kanan, terus tambah gitu, dan lain sebagainya ya. Tapi kita bisa pakai command lain. Misalkan ldap add, kemudian ini distinguish name-nya. Jadi ini password, mungkin password adminnya ya. Jadi nggak sembarang orang bisa add ke ldap juga. Terus ini protokolnya ya, URL-nya tadi. Terus ini kita mau nambahkan apa gitu. Oke, that's it teman-teman untuk ldap. Dan kita udah mengcover ya semua application layer protocol. So, di next video kita akan belajar sesuatu yang baru juga ya, yaitu network naming atau DNS. So, see you in next video ya. Bye-bye.